Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prakasa Sukacapa dari Prodi Teknik Teknik Listrik, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Ini akan mempresentasikan tentang 3-phase full wave control rectifier to boost converter dengan anggota tim. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Mutiara Firdaus Farhana dengan NIM 2409 1387043. Yang ketiga ada Yeremia Drenadi Jaki dengan NIM 2409 1387048. Yang keempat ada Sobrian Akmal Aulia Putra dengan NIM 2409 1387074. Baik, yang pertama kita akan merangkai rangkaiannya di lab terlebih dahulu. Yang pertama kita butuh AC voltage source banyak 3 kali. Amplitude-nya kita menggunakan 311, frekuensinya 50 Hz. Di AC voltage yang kedua, peak amplitude-nya masih sama 311, lalu frekuensinya juga masih sama 50, tapi di phase-nya kita kasih minus 120 derajat. Yang ketiga juga masih sama 311 volt peak amplitude-nya, lalu phase degree-nya minus 240, frekuensinya 50 Hz. Sambung. Lalu kita kasih ground. Setelah itu kita kasih voltage measurement untuk mengukur tegangan yang dihasilkan dari sumbernya. Lalu di sini untuk switching komponennya kita menggunakan thyristor banyak 6. Di strip dahulu. Taruh dulu. Setelah itu kita sambung. Lalu kita juga butuh pulse generator sebanyak 6 juga. Disambung ke thyristornya. Nah, setelah itu isi voltage source-nya kita sambung. Nah, kita juga butuh blok RMS.
lalu display untuk menampilkan angka yang dibaca. Kita butuh series RC branch ke sini, ini menjadi kita kasih voltage source juga. Dahulu bloknya, lalu kita juga bloknya di sini untuk mencari average atau rata-rata dari hasil rectifier display. Nah, setelah itu kita juga butuhkan series RLC branch lagi, kita taruh di ini, kita ubah menjadi inductansi L. Lalu kita juga untuk switching komponennya kita menggunakan MOSFET. Lalu kita menggunakan diode. Sini. Lalu kita juga butuh PWM generator di situ DC, taruh di sini. Lalu kita menggunakan blok step, kita sambungkan ke PWM generator, lalu PWM generator masuk ke MOSFET. Setelah itu potensi ini mas sambungkan ke sini, lalu menuju ke diode. Nah, situ ini ke sini. Kita juga membutuhkan series RLC branch lagi di sini untuk menggunakan sebagai kapasitor dan juga sambungkan dan juga ke kita juga butuh series branch lagi sebagai lawat atau beban. 200 ohm. Karena kita ganti ke HNK.
Setelah itu kita juga perlu scope untuk melihat gelombangnya. Kita mengganti menjadi 3. Kita juga menentukan mux hanya 3 buah juga. Sambung ke sini muxnya. Lalu untuk input dari mux yang pertama kita ambil dari mesin generator yang ini. Lalu yang kedua kita ambil dari mesin generator yang mux yang kedua kita ambil dari mesin generator sini. Lalu untuk yang bawahnya kita sambungkan ke sini. Lalu untuk box yang ketiga kita sambungkan di sini. Sama plus. Nah, ini fungsinya untuk melihat gelombang yang dihasilkan oleh boost generator. Lalu kita juga menggunakan blok goto. Ambil dari sini, masuk sini. Lalu kita juga membutuhkan goto. Di sini variabelnya ke sini. Nah, kita juga butuh scope lagi yang kedua. Kita ambil sini from sama multimeter. Ke sini multimeternya. Oh iya, sebelum kita menggunakan multimeter kita harus memasukkan blok power GUI terlebih dahulu supaya multimeternya dapat digunakan. Sini saya akan masukkan tadi ya 3 fase yang ada di sini, jadikan dalam satu. Ini from dari in VDC maksud saya, masukkan ke scope, lalu seharusnya ada current measurement ya untuk mengukur arus yang lewat. Lalu voltage measurement juga di sini kita sambungkan. Lalu kita butuh blok min juga. Display. Kita juga menggunakan blok goto lagi. Di sini labelnya kita
nama melihat gelombang yang keluar. Nggak boleh pakai spasi. Ini kita taruh di sini. Kembali ke scope-nya lagi, kita tambah di sini from 2 kali juga. Ini kita kasih ibus untuk keluaran dari current-nya tadi. Ini kita kasih views. Nah, masukkan ke dalam scope. Kira-kira seperti ini rangkaiannya. Coba saran terlebih dahulu. Agak lama. Lalu kita masukkan push generatornya. Kita breaknya karena menggunakan 50 Hz untuk frekuensinya, jadi kita tulis 1/50 aja. Maksudnya kita menggunakan 35%. Untuk phase delay-nya kita menggunakan 25 derajat, jadi kita buat 70. Biar gampang kita pilih variabel aja 70. Tambahkan variabel baru. Ini saya tulis 25 karena saya menggunakan 25 derajat. Oke. Copy paste saja yang sebelumnya. Ini 150. Ini 35. Ini kita ganti menjadi 100. Ini juga kita ganti menjadi 1/50 ke 35%. Setidaknya nanti menjadi 30. Lalu yang sebelah sini juga masih sama, 50. Ini kita ganti menjadi 90. Ini juga masih sama ya, 1/50. Maksudnya 35. Ini juga, ini kita ganti menjadi 300. Ini juga sama, 1/50. Yang 35%. Delaynya nanti menjadi 1040. Oke, ini kapasitansinya untuk filter supaya tegangannya stabil ya, yang nanti ditampilkan di display ini. Lalu switching frekuensinya kita ganti jadi 10.000 Hz. Oke. Yaitu blok RMS-nya kita ganti frekuensinya menjadi 50 karena kita menggunakan 50 Hz untuk ininya.
kita ganti jadi 50.000. Setelah itu ini kita ganti menjadi 10.000 ya, switching frekuensinya jadi 10.000 Hz. Nah, kalau gitu kita lihat ke grafik. Kita menggunakan mode JJM dengan beban R 200 ohm dan target output yang dihasilkan oleh busnya adalah 650 volt DC. Coba terlebih dahulu di 200 ohm. Lalu di sini kita menggunakan step time-nya 0,001 supaya kita mulai dari 0 terlebih dahulu, lalu final value-nya kita lihat di perhitungan. Di cycle-nya kita lihat di sini 0,286. Kita 0,008. Oke. Lalu untuk target sini kita kasih nilai 0,013 Henry. Kita coba ya, hasilnya di sini untuk output dari rectifier-nya adalah 464,7 volt DC, yang mana sangat mendekati dengan hasil perhitungan kita yaitu 466 volt. Lalu untuk keluaran dari VDC plusnya besar 657,5 volt, yang mana sangat mendekati juga dengan hasil perhitungannya sebesar 647,22 volt. Lalu untuk arus sendiri di perhitungannya 3,264 ampere, dengan disimulasi 3,288 ampere, sangat mendekati. Lalu untuk gambar gelombangnya dari pulse generatornya terlebih dahulu seperti ini. Kita buat dulu layoutnya. Ini untuk firing angle-nya kita menggunakan 25 derajat ya. Lalu yang selanjutnya untuk gambar gelombang dari V-in dan V-out-nya. Kita lihat di sini. Ada sedikit triple ya. Ini bisa kita lihat. Ini menggunakan mode JJM. Lalu ini untuk gambar gelombang dari V-out yang sudah di push ya. Ini V-out dari rectifier, sedangkan yang ini adalah V-out dari ini untuk gambar gelombang dari current-nya. Mungkin sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.